Hai, perkenalkan nama saya Caroline Cynthia Tentua dengan NIM 2021-65010 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan membahas tentang virus, bakteri, dan jamur yang menyerang biota akuatik. Yang pertama ialah virus. Virus yang saya ambil ialah viral hemorrhagic septicemia atau yang disebut VHS. VHS adalah salah satu penyakit infeksius yang menyerang ikan dan dapat mengakibatkan kematian. Pada awalnya, VHS ditemukan menginfeksi ikan salmon di Eropa Barat pada tahun 1963. Virus VHS adalah penyakit sistemik pada ikan dan penyebarannya dapat dibawa oleh paling sedikit 50 jenis ikan tawar dan ikan alam. Ikan yang terserang VHS akan mengalami hemoragik atau pendarahan pada organ internal, kulit, dan otot. Beberapa gejala lainnya adalah infeksi yang mengakibatkan pembengkakan pada mata, kerusakan abdomen, lesi, serta tampak memar kemerahan pada organ mata, kulit, insang, dan sendi. Upaya pencegahan penyebaran penyakit virus VHS dilakukan dengan karantina ketat. Virus ini merupakan penyakit endemis pada ikan tawar di Eropa Barat, sehingga perlu upaya pencegahan masuknya virus tersebut ke Indonesia dengan memperketat pemeriksaan kesehatan ikan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ialah bakteri. Bakteri yang saya ambil ialah Mycobacterium sp. Mycobacterium adalah bakteri yang berbentuk batang, bersifat gram-positif lemah, tidak bergerak, tidak membentuk spora atau kapsul, dan bersifat aerob. Bakteri ini banyak dijumpai di perairan tawar dan laut maupun tanah dengan suhu optimal pertumbuhannya 25-30 derajat Celcius. Mycobacterium, cara penularannya belum diketahui dengan pasti. Diduga beberapa yang mungkin adalah melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Salah satu jenis ikan yang dapat terinfeksi Mycobacterium sp adalah ikan gurame. Mycobacterium sp dilaporkan juga menyerang katak, jenis-jenis kadal, ular, buaya, dan kura-kura maupun penyu. Pada ikan menunjukkan tanda-tanda seperti pembengkakan vena, mata menonjol, adanya luka pada tubuh, mata pucat, lordosis, keliosis, ulser atau luka dan pusatnya sirip atau patah-patah. Adanya bintil berwarna putih keabu-abuan pada hati, ginjal, dan empedu. Benjolan terdapat di berbagai organ seperti insang, perikardium, mata, empedu, ginjal, dan hati. Upaya penanganan bagi ikan yang terinfeksi bakteri Mycobacterium sp belum ditemukan obat yang efektif. Namun bila diketahui sejak dini, maka penanganan penyakit ini bisa dilakukan. Yang terkena harus dipisahkan di kolam yang lebih baik agar lebih segar, tidak stres, dan bisa recovery. Yang ketiga ialah jamur. Jamur yang saya ambil ialah Branchiomycosis sp. Branchiomycosis sp adalah jamur yang dikenal sebagai jamur pembusuk insang. Ini biasanya mulai menginfeksi ketika ikan sedang stres. Stres pada ikan dapat diakibatkan oleh faktor lingkungan yang tidak baik, pH air yang terlalu rendah, kadar oksigen air yang menurun, serta banyaknya kotoran yang mengendap di asap kolam. Ketika terinfeksi jamur Branchiomyces sp, ikan akan terlihat malas bergerak dan insangnya juga akan mengeras serta memucat. Penularan jamur Branchiomyces sp dari satu ikan ke ikan lainnya bisa terjadi dengan sangat cepat. Jamur ini akan menyebarkan sporanya di air kolam dan menghinggapi ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Upaya pengendalian penyakit ini bila ikan sudah tertular dengan melakukan menetralkan kadar keasaman air kolam, melakukan isolasi ikan yang sakit, membuang ikan yang mati. Sedangkan pengobatan ikan yang sakit dengan merendam ikan dengan disinfektan kalium permanganat atau PK
pada dosis 1 gram atau 100 liter atau methylene blue dosis 3-5 ppm selama 24 jam. Berikut ini adalah gambar-gambar ikan yang terkena virus, bakteri, dan jamur. Gambar pertama adalah gambar ikan yang terkena virus VHS. Gambar kedua adalah gambar ikan yang terkena bakteri Mycobacterium sp. Dan gambar ketiga adalah gambar ikan pada bagian insang yang terkena jamur Branchiomycosis sp. Sekian video pembahasan dari saya tentang virus, bakteri, dan jamur. Jikalau di dalam video pembahasan ini terdapat salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan, karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Terima kasih.